Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini, aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kill My Wife adalah film Korea tahun 2019, bercerita tentang seorang suami yang ketika baru bangun tidur, langsung dituduh menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang suami yang tiba-tiba menekam istrinya dengan pisau. Si suami lalu tidur, sampai paginya, si suami yang bernama Jung Ho terbangun karena letnan polisi patroli yang bernama Choi datang dan memberitahu bahwa istrinya Jung Ho ditemukan meninggal. Jung Ho masih linglung, dan letnan Choi yang masuk ke hunian Jung Ho langsung bertanya kemana Jung Ho tadi malam. Jung Ho yang tidak ingat apa-apa pun mengaku minum bersama teman, dan Jung Ho juga langsung tersinggung karena letnan Choi menginterogasinya. Letnan Choi mengaku pertanyaan tersebut hanya formalitas karena ia disuruh minta keterangannya Jung Ho oleh detektif yang kini sedang menyelidiki TKP. Letnan Choi hanya ingin tahu alibi Jung Ho pada saat kejadian, jadi Letnan Choi minta Jung Ho menjelaskan karena yang Letnan Choi dengar, Jung Ho dan istrinya sering bertengkar sampai akhirnya bercerai. Letnan Choi juga menyebut pelaku kejahatan biasanya mengenal korban, hingga Jung Ho yang mendengar itu jelas tidak terima. Jung Ho yang merasa dicurigai pun jadi memperingati Letnan Choi untuk tidak sembarangan menuduh, tapi Letnan Choi malah terfokus dengan pakaian Jung Ho yang banyak bercak darah. Jung Ho yang juga kaget minta Letnan Choi tidak salah paham, sambil menjelaskan bahwa semalam ia memang minum bersama temannya yang bekerja di perusahaan besar. Jung Ho mencari ponsel untuk menghubungi temannya agar bisa memastikan alibinya, tapi pisau berlumuran darah jatuh dari kasur. Letnan Choi pun jadi langsung berusaha memborgol Jung Ho, tapi Jung Ho yang bisa berontak langsung memukul kepala Letnan Choi dengan wajan. Letnan Choi yang pingsan membuat Jung Ho jadi bisa kabur menjauh, hingga kemudian Jung Ho ingat 6 bulan yang lalu ia memang diceraikan istrinya akibat terlilit hutang. Jung Ho kini masih yakin tidak mungkin membunuh si istri karena semalam ia memang minum bersama temannya yang bernama Jinsu. Jinsu semalam berniat mengajak Jung Ho kerja di perusahaan tempatnya bekerja agar Jung Ho yang baru dipecat bisa segera mendapat penghasilan dan bisa melunasi hutang. Jinsu merasa soal hutang tersebutlah yang membuat Jung Ho diceraikan istrinya, membuat Jung Ho jadi tersinggung, tapi setelah itu Jung Ho tidak bisa mengingat apa-apa. Jung Ho jadi langsung menghubungi Jinsu untuk bertanya, tapi Jinsu yang sedang sibuk mengajak Jung Ho bertemu nanti dan langsung mematikan panggilan. Kasir minimarket pun terus memperhatikan pakaian Jung Ho yang ada noda darah, hingga Jung Ho jadi langsung pergi ke toko pakaian. Awalnya Jung Ho tidak jadi membeli baju karena merasa tidak punya uang, tapi saat membuka dompet, rupanya ada uang yang Jung Ho sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Jung Ho pun langsung mengganti pakaian, dan ketika menemukan obat anti mabuk ada di sakunya, Jung Ho jadi bertekad untuk mencari ingatannya yang hilang. Jung Ho memulai dengan mendatangi apartemen istrinya yang menjadi tempat si istri tewas, dan di sana sudah ada banyak warga serta polisi. Tim forensik juga sedang menganalisa sidik jari di pintu hunian si istri, hingga Jung Ho jadi mulai mengingat bahwa semalam ia memang datang ke hunian si istri dalam keadaan mabuk. Si istri kesal dengan Jung Ho yang terus mabuk, hingga si istri langsung memastikan bahwa besok Jung Ho pasti tidak akan bisa mengingat apapun. Omongan si istri yang rupanya benar itu membuat Jung Ho sadar, dan Letnan Choi kini juga terbangun dari pingsannya karena ponselnya mendapat panggilan dari atasan. Si atasan rupanya menanyakan soal Jung Ho, tapi Letnan Choi yang takut dimarahi akibat tidak bisa menangkap Jung Ho, jadinya mengaku belum bertemu Jung Ho. Si atasan mematikan panggilan, hingga Letnan Choi yang mulai memeriksa hunian Jung Ho menemukan kartu namanya Jinsu. Di sisi lain, polisi dari divisi kejahatan diberitahu oleh pihak asuransi bahwa 3 bulan lalu istrinya Jung Ho telah mendaftarkan 3 polis asuransi. Yang terdaftar sebagai penerima adalah Jung Ho, dan ketika polisi bertanya mengapa polis asuransi didaftarkan sebanyak itu, pihak asuransi menyebut itu wajar karena dengan 3 polis asuransi, penerimanya bisa mendapat $500.000. Setelah itu, Jung Ho yang bertemu Jinsu langsung menjelaskan bahwa ia sedang dicari polisi karena diduga membunuh istrinya. Yang bisa Jung Ho ingat hanya minum bersama Jinsu tadi malam, dan Jinsu yang mendengar itu jadi kesal, tapi langsung memberitahu Jung Ho bahwa setelah minum,
Mereka beli rokok di minimarket. Jung Ho juga hampir menghajar 3 pelajar yang merundung pelajar lain. Tapi untungnya Jin-soo menahan dan langsung mengajak Jung Ho pergi ke bar. Jung Ho yang mabuk parah membuat Jin-soo jadi memberi solusi untuk rumah tangganya. Tapi Jung Ho minta Jin-soo untuk jangan sok tahu karena Jin-soo sendiri belum menikah. Yang namanya cinta butuh uang, jadi Jung Ho minta Jin-soo untuk diam. Jung Ho pun menanyakan apa yang terjadi setelah itu, dan Jin-soo jadi tidak tenang karena setelah itu ia menyuruh Jung Ho pulang agar minta maaf pada si istri. Jin-soo kini jadi takut Jung Ho benar-benar pulang lalu melakukan sesuatu pada si istri. Tapi Jin-soo tidak memberitahu kecurigaannya itu dengan mengaku bahwa tadi malam ia pulang duluan karena Jung Ho yang menyuruhnya. Jung Ho jadi merasa melakukan sesuatu pada saat mabuk tadi malam karena pakaiannya ada bercak darah. Tapi Jin-soo menenangkan karena tadi malam mereka hanya main panahan sambil bersenang-senang. Jin-soo pun jadi ingin tahu tujuan Jung Ho sekarang setelah dicari polisi. Tapi karena mendapat panggilan yang Jin-soo akui dari bosnya, Jin-soo jadi memberikan sedikit uang ke Jung Ho dan minta Jung Ho menghubunginya jika terjadi sesuatu. Jin-soo pergi dan yang sebelumnya menghubungi ternyata polisi. Di sisi lain, polisi masih menyelidiki TKP tempat si istri tewas. Letnan Choi yang baru datang ingin tahu penyebab kematian si istri dan bawahannya memberitahu si istri tewas akibat kepalanya dipukul dengan benda tumpul. Senjata pembunuhannya masih belum ditemukan dan menurut polisi dari divisi kejahatan, pembunuhan itu tidak berencana. Si bawahan lalu menanyakan penyelidikan terhadap Jung Ho, tapi Letnan Choi bilang Jung Ho tidak ada di rumah. Letnan Choi akan segera menangkap Jung Ho setelah surat perintah penangkapan keluar, dan ia langsung minta bawahannya pergi sambil terus menghubungi Jin-soo. Letnan Choi pun jadi memeriksa TKP seorang diri, dan ketika mencari salep untuk kepalanya yang pusing, Letnan Choi malah menemukan tas di ruangan pipa, dan tas tersebut ternyata berisi uang yang cukup banyak. Letnan Choi tidak menyangka, sementara Jung Ho yang kini menaiki taksi masih berusaha mengingat apa yang terjadi setelah ia bertemu sang istri. Jung Ho mulai teringat lagi bahwa dulu saat ia dan istri baru menyewa apartemen, si istri ingin mendekorasi ruangan apartemen tersebut seperti gaya Eropa. Tapi Jung Ho rupanya tidak setuju karena ia baru akan menuruti kemauan si istri jika mereka sudah punya rumah sendiri. Jung Ho ingin gaji si istri digunakan untuk biaya hidup dan menabung, sementara gaji Jung Ho akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Jung Ho juga berharap si istri sabar terhadap keinginan punya rumah baru, dan si istri yang pengertian tentu siap menunggu. Setelah itu, Jung Ho langsung menunjukkan ruangan pipa tempat Letnan Choi menemukan tas uang. Jung Ho memastikan ruangan itu akan ia isi dengan uang dan hal-hal yang si istri suka. Namun sampai si istri sudah tiada, Jung Ho masih belum kesampaian menyenangkan hati si istri. Jung Ho kini jadi langsung pergi ke bar tempat dirinya minum bersama Jin-soo semalam, dan kedatangannya langsung disambut ramah oleh pelayan wanita di bar. Jung Ho sempat bingung, namun si pelayan minta Jung Ho menunggu, dan selagi menunggu, Jung Ho yang melihat panahan di bar tersebut jadi ingat jika semalam ia memang main panahan bersama Jin-soo. Si pelayan yang sudah mengganti pakaian pun langsung dekat-dekat dengan Jung Ho. Sementara di kantor polisi, dua bawahannya Letnan Choi yang memeriksa CCTV melihat seseorang yang sekitar waktu kejadian lewat di sekitar apartemen si istri. Si bawahan mengira seseorang itu wanita, tapi Letnan Choi menegaskan bahwa seseorang itu adalah Jung Ho. Si bawahan pun mengaku sudah mengikuti Jung Ho sampai pagi, tapi ia tidak menemukan hal mencurigakan karena Jung Ho semalam hanya pulang ke rumah. Letnan Choi yang bingung jadi langsung mendatangi kantor security apartemen si istri, lalu menanyakan jalan menuju apartemen selain dari jalan utama. Si security pun memberitahu jalan lain yang hanya dilewati oleh penghuni apartemen, hingga ketika Letnan Choi cek, di sana ada mainan bebek-bebekan anak-anak yang kepalanya hilang. Di sekitarnya juga ada botol alkohol serta puntung rokok, membuat Letnan Choi jadi mengingat perkataan Jung Ho sebelumnya yang mengaku minum bersama Jin-soo. Letnan Choi jadi langsung menanyakan kasir minimarket tentang orang mencurigakan yang semalam membeli alkohol, tapi si kasir tidak tahu karena semalam bukan shift kerjanya. Letnan Choi jadi ingin mengecek CCTV, tapi karena si kasir harus minta izin ke manajernya, membuat Letnan Choi minta si kasir agar cepat menghubungi manajernya.
Letnan Choi lalu dihubungi bawahannya yang sudah bertemu Jinsu, dan saat minta penjelasan, si bawahan memberitahu jika semalam Jinsu memang bertemu Jungho di bar. Setelah itu mereka pulang. Jinsu juga memberitahu soal Jungho yang diceraikan istrinya akibat terlilit hutang dengan rentenir, dan Jinsu juga mengaku semalam ia menyuruh Jungho pulang agar Jungho bisa memperbaiki hubungan dengan istrinya. Jinsu menduga Jungho bisa saja membunuh istrinya dalam keadaan tidak sadar, membuat Letnan Choi merasa aneh karena Jinsu yang mengaku sebagai teman dekat Jungho malah ikut mencurigai Jungho. Letnan Choi pun jadi akan mendatangi bar, yang mana sekarang Jungho yang masih belum mengingat apapun membuat si pelayan bar jadi menjelaskan bahwa semalam mereka bertemu di bar dan Jungho juga memberi si pelayan uang tip. Jungho bingung uang dari mana sampai ia bisa memberikan tip, dan si pelayan memberitahu bahwa Jungho mendapat banyak uang karena semalam Jungho menang taruhan bermain panahan melawan Jinsu. Si pelayan tahu Jinsu sengaja kalah, dan ketika Jungho merasa setelah itu dirinya langsung pulang, si pelayan membantah karena jika Jungho pulang, si pelayan tidak akan menyambut Jungho seramah ini. Jungho masih berada di bar pada saat Jinsu pulang, karena ternyata setelah itu, Jungho membela si pelayan ketika si pelayan dilecehkan dan direndahkan oleh tamu kurang ajar. Jungho menghajar tamu tersebut, dan sebagai rasa terima kasih karena sudah dibela, si pelayan jadi mentraktir Jungho minum. Tapi semalam, Jungho malah kekeh membayar minumannya dengan cek yang Jungho dapatkan dari Jinsu. Jinsu rupanya membayar taruhan dengan cek, dan sekarang alasan si pelayan menyambut Jungho ramah karena semalam si pelayan minta Jungho datang ke bar lagi untuk mentraktir Jungho balik. Jungho yang tidak ingat membuat si pelayan sedih, sampai ketika petugas bawahannya Letnan Choi datang, Jungho langsung bersembunyi. Si petugas pun langsung menanyakan soal Jungho, dan si pelayan memberitahu bahwa Jungho memang datang, tapi tadi malam. Si petugas minta dihubungi jika Jungho datang lagi, hingga setelah si petugas keluar, Jungho jadi langsung kabur. Letnan Choi yang mengejar bisa Jungho hentikan, dan Jungho juga bisa menjauhi kejaran si petugas dengan menaiki taksi. Jungho yang ingat perkataan si pelayan soal cek jadi memeriksa dompetnya lagi, tapi Jungho tidak menemukan cek. Hanya ada uang di dompetnya yang ia tidak tahu dari mana asalnya, hingga Jungho kembali mengingat bahwa 3 bulan yang lalu, setelah meminjam uang dari rentenir, Jungho yang mendapat pesan tempat judi sudah dibuka, jadi langsung datang untuk berjudi. Jungho merasa uang yang ada di dompet sekarang mungkin sisanya, hingga dari ingatan itu, Jungho juga jadi ingat bahwa obat anti mabuk yang ada di sakunya ternyata pemberian si istri tadi malam. Si istri semalam rupanya minta Jungho cepat sadar, dan ketika si istri ingin mengatakan sesuatu, Jungho selalu memotong dengan bilang bahwa ia akan bertanggung jawab atas semuanya. Jungho berjanji akan secepatnya melunasi hutang, jadi ia minta diberi satu kesempatan terakhir untuk bisa memperbaiki semuanya agar hubungan mereka kembali seperti semula. Jungho memohon hingga si istri jadi mengiyakan dan memilih mengajak Jungho bicara besok saat sudah sadar. Jungho yang senang masih diberi perhatian kemudian jadi menaiki mainan bebek-bebekan, dan sekarang Jungho jadi bisa memastikan bahwa sampai detik itu tidak terjadi apa-apa dengan si istri. Jungho berniat ingin memastikan itu ke polisi, tapi ia ingat tadi malam ia juga mendapat pesan, dan sekarang saat ingin melihat isi pesannya, ponselnya mati. Letnan Choi yang kini berada di bar juga ingin tahu alasan kedatangan Jungho, dan si pelayan memberitahu bahwa ia ingin mengajak Jungho makan siang, namun Jungho lupa. Jungho juga lupa sudah membela si pelayan tadi malam, membuat Letnan Choi jadi bertanya mengapa si pelayan tidak memberitahu jika Jungho berada di bar. Si pelayan pun menegaskan ingin balas budi karena Jungho orang baik, tapi Letnan Choi yang kesal mendengar itu jadi memberitahu bahwa Jungho telah membunuh istrinya. Si petugas yang bilang Jungho masih terduga pelaku tidak Letnan Choi dengarkan, hingga setelah mendapat panggilan, Letnan Choi jadi langsung pulang menemui istrinya. Istrinya Letnan Choi sangat kesal karena Letnan Choi masih bisa kerja ketika rumah mereka akan diambil alih gara-gara tidak bisa melunasi hutang. Istrinya Letnan Choi tidak tenang, tapi Letnan Choi minta istrinya tidak khawatir karena ia memastikan akan mengurus semuanya. Letnan Choi langsung kembali ke mobil, dan rupanya tas uang yang ditemukan di apartemen istrinya Jungho kini ada di tangannya.
Letnan Choi bimbang harus memakai uang tersebut atau tidak, dan ia meyakini uang tersebut pasti uang kotor. Sementara Jung Ho kini datang ke Toserba untuk mencarger ponselnya. Terakhir kali Jung Ho datang ke Toserba itu pada saat dirinya dipecat, dan saat itu Jung Ho tidak memberitahu si istri soal pemecatannya. Jung Ho lebih memilih mengaku pindah kerja ke tempat Jinsu sambil minta bantuan agar dimasukkan kerja di tempatnya Jinsu. Tapi Jinsu tidak bisa membantu, dan sales judi tiba-tiba memberi selebaran kertas. Jung Ho pun jadi berpura-pura masih bekerja di hari berikutnya, dan ketika si istri melihat ada yang aneh dari wajah Jung Ho masih tidak mau jujur. Keuangan yang menipis membuat Jung Ho jadi meminjam uang ke Jinsu agar seolah dianggap masih menerima gaji, dan Jinsu yang pengertian pun meminjamkan. Kebohongan itu pun akhirnya terus Jung Ho lakukan di hadapan si istri, sampai suatu malam, masalah pun dimulai ketika Jung Ho memasuki tempat judi dan mencoba peruntungan. Pemilik tempat judi yang sadar Jung Ho akan terperangkap pun jadi memberitahu hal itu ke si rentenir, dan ke masa sekarang, dua murid sekolah yang ingin pacaran di suatu tempat tiba-tiba kaget setelah menemukan kepala mainan bebek-bebekan yang berlumuran darah. Dua murid itu pun langsung dimintai keterangan. Dan ketika Letnan Choi ingin tahu sudah berapa kali si murid ke tempat itu, si murid pria mengaku baru tahu tempat itu karena kakaknya bilang tempat tersebut tempat yang bagus untuk pacaran. Letnan Choi jadi menanyakan hasil sidik jari di kepala bebek-bebekan, tapi karena petugas lain bilang mereka masih harus menunggu, Letnan Choi yang kesal jadi minta Jung Ho ditangkap agar sidik jarinya bisa dibandingkan. Sementara Jung Ho yang selesai mencarger ponsel, kini langsung mengecek isi pesan yang semalam ia terima, yang mana isi pesan itu rupanya pemberitahuan dari tempat judi. Jung Ho yang ingat sebelumnya sudah berjanji pada si istri pun jadi tidak mau main lagi, tapi karena masih memiliki cek dari hasil taruhannya dengan Jinsu, Jung Ho sangat senang dan jadinya memutuskan main judi lagi untuk yang terakhir kali. Sekarang Jung Ho menyesal, dan tiba-tiba Jung Ho mendapat panggilan dari seseorang bernama Nyonya Kim. Nyonya Kim ternyata si rentenir yang meminjamkan uang ke Jung Ho, dan Jung Ho juga ingat jika dulu tangannya hampir dipotong oleh anak buah Nyonya Kim karena Jung Ho tidak mampu membayar hutang. Nyonya Kim ingin membuat Jung Ho cacat untuk mendapatkan uang asuransi, dan Jung Ho yang ketakutan jelas memohon untuk diberi waktu lagi. Tapi Nyonya Kim tidak mau dan lebih memilih memberitahu istrinya Jung Ho, karena dengan begitu si istri bisa menjual dirinya agar bisa melunasi hutang. Jung Ho jelas memohon agar istrinya tidak diberitahu, dan Jung Ho berjanji akan segera melunasi hutang. Jung Ho minta diberi waktu, hingga Nyonya Kim akhirnya memberi Jung Ho waktu 1 minggu untuk melunasi hutang. Jung Ho yang kini ingat siapa Nyonya Kim pun jadi menghubungi Jinsu, dan minta Jinsu untuk menanyakan polisi apakah Nyonya Kim tadi malam bertemu si istri atau tidak. Jinsu awalnya menyarankan Jung Ho agar sebaiknya ke kantor polisi, tapi Jung Ho yang takut ditahan jelas menolak karena ia baru akan ke kantor polisi jika sudah punya alibi yang jelas. Di sisi lain, petugas yang ingin pergi ke tempat karaoke dengan mobil patroli langsung dicegah oleh Letnan Choi. Si petugas ingin ke tempat karaoke karena riwayat panggilan istrinya Jung Ho terakhir kali berada di sana, tapi Letnan Choi memaksa agar dirinya saja yang pergi karena ia tidak mau si petugas tahu soal tas uang yang ia sembunyikan di mobil patroli. Letnan Choi pergi, sampai singkatnya setelah tiba di tempat karaoke, Letnan Choi langsung memaksa manajer karaoke untuk menjelaskan soal istrinya Jung Ho yang riwayat panggilannya bisa ada di sana. Letnan Choi mengancam akan menutup tempat itu jika si manajer tidak mau bicara, hingga si manajer yang takut jadi menjelaskan bahwa sebulan yang lalu Nyonya Kim lah yang membawa istrinya Jung Ho ke tempat karaoke. Nyonya Kim menyuruh si manajer untuk menjual istrinya Jung Ho, dan sebenarnya tadi malam setelah ditemui Jung Ho, si istri rupanya diminta datang oleh si manajer untuk melayani tamu. Si istri yang menurut pun jadi langsung mengambil obat anti mabuk yang dulu sering diminum oleh Jung Ho, dan sekarang setelah meminum obat tersebut, si istri langsung berdandan kemudian pergi ke tempat karaoke. Si istri mengambil pekerjaan tersebut akibat Jung Ho kecanduan judi. Jadi si manajer memberitahu si istri terpaksa harus melayani pria demi mendapatkan uang untuk melunasi hutang Jung Ho pada Nyonya Kim.
Letnan Choi pun jadi menanyakan tentang Nyonya Kim ke petugas bawahannya, dan si petugas memberitahu bahwa Nyonya Kim adalah rentenir yang dikenal suka memotong tangan orang untuk mendapatkan uang asuransi. Si petugas juga telah mendapat laporan dari Jinsu bahwa tadi malam Nyonya Kim sepertinya menemui istrinya Jung Ho. Si petugas kini sedang memeriksa CCTV minimarket, hingga setelah salinan rekamannya disaksikan oleh polisi divisi kejahatan, terlihatlah kepergian Jung Ho di rekaman itu. Si istri yang kemudian pergi ke tempat karaoke juga terlihat, sampai singkatnya ketika si istri pulang ke hunian, Nyonya Kim rupanya juga terlihat berada di sekitar apartemen. Setelah itu Jung Ho juga kembali lagi ke hunian si istri, membuat polisi jadi menduga pelaku yang membunuh si istri bisa jadi antara Nyonya Kim dan Jung Ho. Di sisi lain, penjual tteokbokki prihatin dengan wajah pelayan wanita tempat judi yang memar. Si pelayan tempat judi pun mengaku memar itu ia dapat gara-gara pria gila, hingga ketika melihat Jung Ho lewat, si pelayan langsung menyebut Jung Ho sebagai pria gila yang ia maksud. Si pelayan pun jadi langsung memberitahu keberadaan Jung Ho ke Nyonya Kim, hingga Nyonya Kim jadi menyiapkan pistol cabai dan langsung pergi bersama anak buahnya. Si pelayan tempat judi juga masih mengintai Jung Ho yang berdiri di depan toko rusak, dan melihat toko itu, Jung Ho jadi ingat bahwa sebelumnya ia pernah berkelahi dengan anak buahnya Nyonya Kim di toko itu. Jung Ho pun mencoba mengingat penyebabnya, tapi Nyonya Kim yang datang langsung menyemprotkan pistol cabai, dan Jung Ho yang mencoba menjelaskan tidak diberi kesempatan. Sementara polisi kini mendatangi beberapa pemilik tempat judi dan menanyakan soal Nyonya Kim, tapi semuanya mengaku tidak mengenal Nyonya Kim. Jung Ho yang kini sudah diikat lakban juga masih mencoba mengingat penyebab dirinya berkelahi dengan anak buah Nyonya Kim, hingga akhirnya Jung Ho ingat bahwa tadi malam Jung Ho yang memutuskan main judi terakhir kali rupanya rungkat. Dalam keadaan mabuk itu Jung Ho masih ingin main padahal cek dari Jinsu sudah habis, hingga si pelayan tempat judi yang kasihan jadi memberi uang ke Jung Ho agar bisa pulang naik taksi. Tapi Jung Ho malah ingin menukar uang pemberian itu agar bisa main lagi, membuat si pelayan yang kesal dengan kelakuan Jung Ho jadi mengabaikan Jung Ho. Nyonya Kim lalu datang mencari Jung Ho, dan selagi menunggu, Nyonya Kim mengganti pakaian. Si pelayan pun membantu menutup tirai agar tidak dilihat orang lain, tapi Jung Ho malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri tas uang milik Nyonya Kim yang ditaruh di luar. Anak buah Nyonya Kim jelas mengejar Jung Ho, dan gara-gara ulah Jung Ho itu, si pelayan tempat judi jadi dipukul oleh pemilik tempat judi. Jung Ho juga rupanya kini berhasil bersembunyi di toko dan langsung memasukkan setengah uang dari tas Nyonya Kim ke dompetnya. Jung Ho lalu meninggalkan tas Nyonya Kim dan ingin kabur, tapi karena anak buah Nyonya Kim muncul, membuat Jung Ho jadi tidak bisa kemana-mana. Dua anak buah Nyonya Kim pun langsung mengeluarkan pisau dan menyerang Jung Ho, tapi Jung Ho rupanya bisa menang. Toko yang awalnya masih bagus itu pun rusak, dan di kesempatan itu, Jung Ho jadi bisa kabur dengan membawa kembali tas uang dan pisau milik anak buah Nyonya Kim. Nah sekarang, si manajer karaoke yang berusaha meyakinkan Letnan Choi bahwa istrinya Jung Ho masih baik-baik saja sampai pulang ke rumah, langsung dibantah oleh rekan kerja istrinya Jung Ho. Si rekan memberitahu bahwa istrinya Jung Ho kesal karena tadi malam saat si istri melayani tamu 3 pelajar dengan rekan kerjanya, si istri tersinggung dengan ucapan satu pelajar yang malah mengungkit soal suami dan anak. Satu pelajar tidak bisa membayangkan perasaan anak dan suami jika tahu pekerjaan si istri dan rekannya, dan satu pelajar yang berubah bijak setelah mabuk ini langsung meyakini perasaan anak dan suami sudah pasti malu. Si istri yang kesal pun jadi protes ke si manajer karena sudah mengizinkan 3 pelajar itu masuk, tapi si manajer rupanya baru tahu karena awalnya 3 pelajar itu mengaku sebagai mahasiswa. Si manajer yang menanggapi protes dari si istri akhirnya langsung mengusir 3 pelajar itu, membuat 3 pelajar itu jadi sangat kesal kepada si istri. Si manajer lalu minta maaf ke si istri atas kelalaiannya, dan ia minta si istri pulang dengan tenang tanpa perlu memikirkan perkataan pelajar tadi. Si manajer menceritakan hal itu ke Letnan Choi, dan ia memohon agar Letnan Choi tidak menutup bisnisnya. Si manajer mengaku benar-benar baru kemarin ia mengizinkan anak di bawah umur masuk di atas jam 10 malam, hingga Letnan Choi yang mendengar itu akhirnya menyadari sesuatu. Setelah itu,
polisi dari divisi kejahatan mengintai tempat Nyonya Kim. Jung Ho yang berada di dalam pun kini bisa melepas ikatan lakban di saat Nyonya Kim sedang menunggu kedatangan sang eksekutor untuk mengambil organ tubuh Jung Ho. Jung Ho langsung mencari jalan untuk bisa kabur karena sekarang sang eksekutor rupanya sudah tiba. Polisi yang mengintai pun siap melakukan penangkapan, sementara Letnan Choi kini memperlihatkan rekaman CCTV minimarket ke si manajer. Di rekaman tersebut terlihat 3 pelajar sedang membeli alkohol, hingga si manajer langsung memastikan bahwa 3 pelajar di rekaman tersebutlah yang tadi malam datang ke tempat karaoke. Letnan Choi pun jadi langsung menyuruh petugas menghubungi divisi kejahatan agar membawa 3 pelajar tersebut, dan setelah itu, polisi yang sedang mengintai di tempat Nyonya Kim juga langsung minta kerjasama Letnan Choi. Nyonya Kim yang selesai menelpon ibunya juga langsung mengecek Jung Ho, dan Jung Ho yang sudah lepas jelas langsung melukai Nyonya Kim. Anak buah Nyonya Kim jadi langsung mengajar dan ingin membunuh Jung Ho, tapi Nyonya Kim mengambil pisau karena hanya ia yang boleh membunuh Jung Ho. Nyonya Kim sudah tidak sabar menghabisi Jung Ho yang lama-lama makin melunjak, sampai akhirnya sang eksekutor datang. Anak buah pun membukakan pintu, tapi sang eksekutor itu ternyata Letnan Choi yang sudah siap dengan para polisi. Nyonya Kim minta para polisi mundur sambil menaruh pisau di lehernya. Hingga di kesempatan itu, Nyonya Kim berhasil lompat lewat jendela dan di bawah ternyata sudah ada mobil yang menjemputnya. Singkatnya, setelah menangkap anak buah Nyonya Kim, 3 pelajar akhirnya diinterogasi polisi dengan didampingi orang tua. Jung Ho yang diajak ngobrol Letnan Choi juga langsung minta maaf karena sebelumnya sudah memukul kepala Letnan Choi dengan wajan. Tapi Letnan Choi tidak mempermasalahkan dan ia malah bertanya soal tas uang yang ia temukan di hunian istrinya Jung Ho. Jung Ho pun akhirnya mengaku telah mencuri tas tersebut saat mabuk tadi malam, dan Letnan Choi merasa jika hal tersebut ditambahkan ke laporan, pasti Jung Ho akan dihukum. Jung Ho yang tahu arah pembicaraan Letnan Choi pun jadi memilih mengikuti kemauan Letnan Choi, hingga Letnan Choi dengan malu-malu jadi memutuskan untuk menyimpan tas uang itu dan menganggapnya sebagai pemberian dari Jung Ho. Setelah itu, Jung Ho dipanggil oleh polisi divisi kejahatan dan si polisi langsung memberitahu bahwa 3 pelajar yang sudah mereka tangkap ternyata dendam dengan si istri. Mereka yang diusir dari tempat karaoke gara-gara si istri rupanya jadi minum alkohol di dekat apartemen, hingga saat si istri kembali, 1 pelajar langsung mengambil kepala bebek-bebekan yang copot dan mengajak 2 pelajar lagi untuk masuk ke hunian si istri. Si istri sebenarnya sempat melawan, tapi kepalanya langsung dipukul dengan kepala bebek-bebekan. Jung Ho yang sedih jelas bertanya alasan istrinya dibunuh, hingga Letnan Choi menjelaskan bahwa si istri sebelum-sebelumnya memang ditemui Nyonya Kim, tapi Nyonya Kim tidak pernah mengancam. Nyonya Kim hanya memberitahu si istri soal hutang Jung Ho, dan si istri akhirnya jadi membantu melunasi hutang tanpa sepengetahuan Jung Ho. Si istri yang memintanya sendiri, dan Nyonya Kim menuruti karena ia memang ingin mendapat uang dari si istri dan juga Jung Ho. Tapi karena hutangnya tidak kunjung lunas, Nyonya Kim jadi menyarankan si istri untuk jual diri karena hanya itu satu-satunya cara cepat untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi hutang. Si istri pun akhirnya terpaksa menjalani pekerjaan tersebut, hingga Jung Ho yang mendengar itu tertunduk merasa bersalah. Jung Ho sangat menyesal karena kebohongan yang ia mulai bukan hanya menghancurkan hidupnya, tapi juga menghancurkan hidup si istri. Nyawa si istri pada akhirnya harus melayang di tangan 3 pelajar yang padahal sebelumnya sempat ingin Jung Ho hajar ketika sedang mabuk bersama Jinsu. Jung Ho menyadari harga dirinya sebagai suami tidak ada karena kesenangan sesaat dari mabuk dan main judi membuat dirinya jadi tidak bisa melindungi istrinya sendiri ketika nyawa si istri sedang dalam bahaya. Mabuk dan judi membuat Jung Ho lupa akan istrinya yang rela bekerja untuk membantunya, dan bahkan ketika kembali ke hunian si istri dengan membawa tas uang, Jung Ho juga masih belum menyadari jika istrinya sudah berdarah dan sudah terbujur kaku. Tidak ada rasa lain yang kini Jung Ho rasakan selain rasa penyesalan, hingga waktu akhirnya berlalu 14 bulan kemudian. Para orang tua bersiap melakukan perjalanan rekreasi, namun yang menjadi pemandu wisata ternyata Nyonya Kim. Nyonya Kim rupanya kini membuka tempat judi di dalam mobil dengan berkedok rekreasi, dan salah satu orang yang ikut bermain judi ternyata Jung Ho.
Kali ini Jung Ho tersenyum setelah mendapat JP. Namun JP itulah yang sudah pasti akan menjadi awal mula kehancuran. Dan itulah seluruh alur film Kill My Wave 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.